demonstrasi untuk penerapan Tirta oleh Bu Ani dan Pak Saiful berikut ini. Silakan. Assalamualaikum Pak Sai. Kenapa Pak? Kok kelihatannya? Kenapa Pak? Iya, kok kelihatannya murung, tidak seperti biasanya? Ini tadi Bu, saya dipanggil kepala sekolah. Jadi saya agak galau ini Bu. Karena kemarin saya kan di supervisi pengawas. Menurut saya sudah menyiapkan RPP, sudah menyiapkan media, sudah menyiapkan pembelajaran dengan baik. Dan pelaksanaan pembelajaran juga berjalan lancar. Tapi ternyata tadi saya dipanggil Bapak Kepala Sekolah menyampaikan bahwa Bapak Pengawas merasa kurang nyaman karena mungkin kemarin gini Bu, boleh cerita Bu ya? Bentar, kalau hari ini kita ngobrol kemudian diskusi, apakah saya tidak apa-apa? Oh alhamdulillah, ini hari ini saya lagi off ini lagi kosong tadi ya, pelajaran jam pertama aja hari ini tadi Bu. Gak apa-apa Bu, saya juga ingin dibantu ini sebetulnya Bu. Kalau Ibu kan guru senior saya yang sudah berpengalaman. Iya, jadi apa yang bisa saya bantu? Kira-kira apa yang Pak saya inginkan atau capai dari pembicaraan dan diskusi hari ini dengan saya? Nah itu tadi saya juga bingung Bu. Jadi saya merasa apa yang saya ajarkan itu sudah benar, tapi menurut informasi dari Bapak Kepala Sekolah, katanya Bapak Pengawas itu kurang berkenan. Ini ceritanya. Kemarin itu kan Bapak Pengawas setelah supervisi memang memanggil saya, dan beliau bercerita, kenapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Saya kan di kurikulum 2013 saya sudah menjalankan RPP itu dengan baik ya, dan sumber belajar kan menurut saya nggak harus buku teks ya, karena gini Bu, ya nggak apa yang saya salah ya, menurut saya kan saya sudah memilihkan sumber belajar yang anak-anak teman. Jadi karena buku teks K13 itu kan tebel ya, anak-anak saya di kelas saya itu kebetulan yang di supervisi nggak suka baca literasi, jadi saya pilihkan sumber belajar lain yang anak-anak nyaman. Itu ceritanya Bu. Iya, bagaimana tanggapan Pak Sai terhadap respon pengawas tersebut? Atau Bapak bisa ceritakan secara detail lagi bagaimana atau perasaan apa yang Bapak rasakan pada saat itu? Ya, saat itu saya memang gimana ya, menurut saya benar Bu, menurut saya benar. Jadi Bapak Pengawas ini apa salah saya ya Pak ya? Anda tidak pakai buku teks, kan saya sudah menggunakan buku yang menurut saya anak-anak nyaman belajar. Jadi saya nggak nyaman memang kemarin, sehingga jadi kepikiran. Saat itu ternyata pagi tadi saya dipanggil Bapak Kepala Sekolah, malah menyatakan seperti itu, saya jadi malu. Jadi masa hal seperti ini akhirnya Bapak Kepala Sekolah juga yang nggak tahu sebetulnya apa yang dilakukan. Mengapa saya mengatakan saya sudah benar? RPP saya kan sudah ditandatangani Bapak Kepala Sekolah sebelum supervisi. Kan beliau sebenarnya sudah membaca RPP saya, sudah ditandatangani. Saya bilang begitu malah pengawasnya malah marah tuh. Iya, selama ini pada saat Pak Sai mengajar di kelas, apa yang sudah Pak Sai lakukan? Saya alhamdulillah sudah menerapkan yang berpusat pada siswa Bu. Jadi bagaimana anak-anak itu menggunakan beberapa sumber belajar. Memang salah saya juga sih Bu ya. Apa salah saya ya? Saya mengesampingkan itu sumber belajar buku Kemdikbud itu. Karena anak-anak itu nggak begitu suka karena terlalu tebal dan bacanya banyak itu. Anak-anak suka yang simpel, di perpus kan ada buku yang yang terbitan lain, itu anak-anak lebih suka, itu yang saya lakukan. Kemudian media juga sudah saya pakai PPT, saya pakai GeoGebra Bu, pakai animasi, anak-anak suka. Iya Pak, berarti jika saya dapat menyimpulkan, menurut Pak Saiful itu sudah memberikan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid ya. Sudah memberikan beberapa materi, PPT, kemudian mungkin video pembelajaran ataupun yang lain, hanya satu ya,
tadi yang Pak Saiful informasikan bahwa Pak Saiful itu tidak membawa buku teks di Betul. kelas. Kemudian kalau dilihat dari masalah tadi Pak Sai, kira-kira apa yang Bapak nanti lakukan berkaitan dengan teguran dari kepala sekolah terkait bahwa pengawas itu tersinggung ya, karena Pak Sai itu tidak membawa buku teks di kelas. Ini ya kemarin saya juga bingung ini Bu, apa yang saya lakukan ya setelah ini. Saya terus terang Bu, saya merasa nggak nyaman ya. Jadi sehingga saya sempat memikirkan apa ya solusi yang saya lakukan. Saya mau menghadap Bapak pengawas kok takut. Saya mau melalui Bapak kepala sekolah juga gimana, karena kemarin beliau juga sudah mengatakan menceritakan seperti itu bahwa Bapak pengawas tidak berkenan ya. Terus saya jadi bingung Bu. Mungkin ini saya senang ketemu Bu Herawati, Ani Herawati mungkin bisa bantu saya Bu. Kira-kira apa ya Bu yang saya lakukan ya? Karena nanti biasanya untuk supervisi itu kan dilaksanakan 2 tahun sekali Pak ya. Nanti bakalan kan ketemu lagi. Nah, itu bagaimana nanti proses pembelajaran itu antara Pak Saiful sendiri dengan pengawas itu tidak ada crash, dan lebih penting lagi itu bagaimana pengawas tidak tidak melakukan curhatan kepada kepala sekolah, jadi tidak melaporkannya kepada kepala sekolah. Jadi kira-kira apa Pak ya rencana ke depannya? Kira-kira yang Bapak Saiful bisa seandainya saya minta maaf ke beliau itu gimana ya, tapi saya merasa itu apa yang saya lakukan sudah benar. Nanti saya bersih tegang lagi nanti. Mungkin pengawas itu gini, karena tidak semua anak-anak kan punya gawe Pak, punya internet, kuota internet, walaupun diberikan oleh kuota internet dari Kemendikbud itu. Nah kemungkinan pengawas itu melihat bahwa anak-anak juga punya ini ya, cara belajar sendiri. Ada yang suka baca, ada yang suka video dan seterusnya. Walaupun sudah diberikan Pak Saiful itu bermacam-macam media. Nah kemungkinan ada yang anak-anak bisanya itu membaca di buku real gitu loh. Textbook yang ada di perpus itu, buku pelajaran itu kan bisa digunakan untuk pembelajaran di sekolah. Mungkin maunya seperti itu karena kurangnya komunikasi. Jadi mungkin itu yang disesali mungkin yang oleh pengawas gitu. Oh bisa jadi Bu, memang di RPP saya di sumber belajar itu buku itu nggak saya tuliskan Bu, tapi saya lebih banyak ke media sama karena materi yang saya sampaikan pada hari itu memang materi yang perlu geometri Bu ya. Jadi perlu animasi. Jadi buku agak saya kesampingkan. Saya nggak terpikir Bu, memang sebetulnya anak saya ada yang nggak punya gawe. Jadi apa saya harus mengubah RPP saya Bu ya? Mungkin bisa direvisi untuk kelas berikutnya Pak. Jadi mungkin ada rencana ke depan yang akan Bapak Saiful lakukan untuk kelas-kelas berikutnya? Nah ini tadi terpikir dengan apa yang disampaikan Bu Ani tadi. Mungkin setelah ini saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Jadi mungkin bagus bagi itu, anak, ya. Menginspirasi itu. Mungkin anak yang nggak punya gawe ya, saya lebih fokuskan ke buku teks ya. Tapi nanti tetap saya bagaimana caranya sehingga medianya itu tersampaikan. Iya, lalu ada hal yang kalau begitu, ada hal lain yang perlu dilakukan Pak Saiful. Ini bagus Bu, tapi ya saya itu tadi mau menunjukkan sebetulnya supaya masalah. Terima kasih Bu Ani tadi mengatakan ada miskomunikasi ya. Miskomunikasi saya dengan Bapak kepala sekolah dengan Bapak pengawas itu tidak sampai membekas ya, karena nanti suatu saat saya akan ketemu beliau. Ini yang masih saya pikirkan Bu. Saya bingung ini gimana ya. Iya, langkah apakah saya perlu bantuan Bapak Wakakur Bu ya? Untuk sementara bisa Bapak atasi sendiri mungkin, merefleksi diri dulu. Kemudian gimana ya? Kira-kira yang paling penting di sini adalah bagaimana nanti kalau supervisi di semester berikutnya itu dilakukan tanpa ada perbedaan dengan pengawas itu loh Pak, yang paling penting itu.
Mungkin ini aja Bu ya. Jadi saya mungkin mau refleksi juga nggak apa-apa Bu. Jadi saya mau lihat, bisa jadi saya yang kurang pas dalam memahami kurikulum ya. Jadi saya nanti mau mencari, nggak apa-apa Bu, saya ke kurikulum untuk mencari referensi aja Bu. Apakah memang RPP itu harus pakai buku teks dan sebagainya, atau pakai alternatif lain. Nanti kalau mungkin saya sudah dapatkan itu, saya bisa merancang RPP yang bagus. Intinya nanti saya sebetulnya tetap ingin ketemu Bapak Kepala Sekolah untuk menunjukkan revisi RPP saya itu. Kira-kira bagaimana kalau itu? Oke, bagus Pak itu Pak. Berarti rencananya ke depannya berarti Bapak Saiful akan menemui kepala sekolah. Mungkin langkah selanjutnya apa Pak yang Bapak Saiful bisa lakukan? Nah, kalau saya sudah menunjukkan bahwa RPP sudah saya perbaiki, saya mungkin nanti mau mengambil sisi buku teks yang bagus ya. Selama ini saya memandang pokoknya terlalu tebal, anak-anak juga nggak suka. Mungkin saya akan baca lagi lah ya. Buku-buku teksnya saya baca, mungkin saya buat bahan ajar yang simpel dari itu, tapi sumbernya dari buku teks. Iya. Jadi mungkin menurut saya lah, jadi buku teksnya memang bagus Bu, tapi menurut saya anak-anak nggak suka. Mungkin mau saya rangkum atau bagaimana, saya ambil intisarinya. Rencana saya mungkin itu Bu. Oke Pak. Oke, sehingga bagus menurut sekali, saya, Pak. Ya, menurut saya buku teks saya gunakan tapi tidak mentah, tetap saya lewat campur tangan saya gitu. Oke, bagus itu usaha yang bagus Pak. Nah, kemudian untuk kedepannya nanti komitmen apa yang Bapak Saiful lakukan ya terkait perbedaan dengan pengawas tadi? Ya, terus terang saya ya ingin menyelesaikan masalah ini secepatnya Bu. Jadi supaya nanti, karena kemarin mungkin sudah terlanjur miskomunikasi, saya ya akan menghadap Bapak Kepala Sekolah menunjukkan RPP kemarin itu seperti ini, dan ini saya perbaiki Pak. Jadi saya akan nanti memang sudah ada perubahan apa yang disampaikan Bapak Pengawas. Nah, mungkin nanti saya sampaikan bahwa buku itu nggak semata-mata saya pakai, tapi nanti saya olah seperti bahan ajar sehingga mudah dipahami siswa. Mudah-mudahan nanti Bapak Kepala Sekolah berkenan menerima revisi itu, hingga nanti melalui beliau barangkali saya juga ingin mohon maaf ke Bapak Pengawas. Oke, bagus Pak. Oke. Nah, dari komitmen yang sudah Pak Saiful tadi utarakan ke saya, dukungan apa ya kira-kira yang dibutuhkan Pak Saiful untuk melaksanakan komitmen tersebut? Yang jelas dukungan dari Bapak Kepala Sekolah ya. Oke. Dimana beliau nanti menerima saya, saya memperbaiki diri lah, nggak apa-apa. Karena saya juga kemarin tuh merasa bahwa saya sudah benar sendiri, saya nggak bagus ya. Terima kasih berani mengingatkan saya bahwa saya perlu berefleksi, ada hal yang mungkin nggak saya pakai ya. Tapi ya karena nggak pakai kan ada alasan seperti yang saya sampaikan. Iya, saya akan komitmen Bu menjalankan ini. Saya menemui Pak Kepala Sekolah, kemudian nanti mencoba menjalankan betul. Terima kasih Bu tadi mengingatkan, mau mencoba menjalankan RPP pendidikan di kelas lain ini ada yang belum saya ajari ini. Saya coba Bu. Iya. Saya lihat hasilnya nanti. Iya. Siapa yang kira-kira dapat membantu Pak Saiful untuk melaksanakan atau mengingatkan komitmen yang Pak Saiful sudah ceritakan ke saya tadi? Tidak apa-apa Bu. Pak, jangan khawatir. Jadi saya sudah mengapresiasi jawaban pernyataan Pak Saiful tentang komitmen yang sudah Bapak utarakan ke saya, luar biasa, dan saya mengapresiasi usaha Bapak agar tidak ada perbedaan lagi antara Bapak dengan pengawas. Nah, nanti ke depannya semester berikutnya nanti kan kita ketemu lagi dengan pengawas yang bersangkutan. Jadi paling tidak kita bisa menjaga hubungan baik, hubungan baik ya dari pengawas tersebut, dan tidak terjadi seperti hal yang sudah dilakukan Pak Saiful. Iya. Makasih Bu Ani. Semoga Pak Sai dapat bekerja dengan nyaman dari hasil diskusi kita hari ini. Semoga Pak Sai juga bisa melaksanakan komitmen tadi, kemudian dapat menghilangkan perasaan-perasaan yang kurang nyaman terkait teguran kepala sekolah.
Nah, yang terakhir itu akhirnya saya dapat membantu permasalahan Bapak. Iya, terima kasih Bu, terima kasih. Gimana Pak? Terima kasih Bu, alhamdulillah. Saya mulai longgar ini Bu, mulai longgar. Kemarin nyesek di sini rasanya gimana ya, mau ketemu kepala sekolah juga gak nyaman, tapi dengan ketemu Bu Ani tadi, insya Allah saya beranikan diri. Tapi pasti saya membawa bekal yang saya ceritakan tadi nanti menghadap kepala sekolah. Oke, good job Pak Saiful, saya dukung dari sini. Kalau misalkan nanti ada sesuatu yang kurang, bisa nanti kita diskusi lagi. Boleh Bu ya? Kita lanjutkan diskusinya. Boleh. Oke, Nanti boleh. Pak juga ingin tahu Pak, gimana hasilnya nanti setelah Bapak itu berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian kepala sekolah merespon, kemudian nanti disampaikan ke pengawas, nanti hasilnya seperti apa. Saya juga ingin tahu hasil selanjutnya Pak Sai. Siap Bu Ani. Ya. Oke. Baik, terima kasih luar biasa Bu Ani sebagai coach dan Pak Saiful sebagai coachee. Bu Ani sebagai coach telah menyepakati bersama coachee terkait tujuan diskusi yang akan dilakukan. Jadi sudah sesuai ya dengan urutan Tirta. Bu Ani sebagai coach telah memilih tujuan bersama coachee tentang kesalahpahaman pemilihan sumber belajar saat supervisi bersama pengawas. Kemudian yang kedua, pada tahapan identifikasi, Bu Ani sebagai coach telah melakukan komunikasi asertif, mendengarkan secara aktif, dan bertanya secara efektif terkait perasaan dan respon coachee saat mendapati masalah tersebut. Kemudian terkait rencana aksinya, coach telah menanyakan rencana aksi dengan memberikan pertanyaan dan tampak memberikan umpan balik dengan baik untuk menyelesaikan masalah coachee. Coachee sendiri telah terpancing untuk menceritakan beberapa rencana aksinya yang diantaranya adalah merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian merencanakan untuk mencari referensi yang lebih tepat dan memperbaiki RPP. Dan yang ketiga, rencana coachee itu adalah mencari buku teks yang lebih sesuai dan bila memungkinkan akan menyusun bahan ajar sendiri. Dan langkah Tirta yang terakhir adalah tanggung jawab. Pada demonstrasi ini, tadi Bu Ani sebagai coach telah memberikan pernyataan terkait pertanyaan terkait tanggung jawab dan komitmen coachee dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan coachee telah menyampaikan kembali perencanaan-perencanaan yang akan dilakukan. Nah, selain itu, coach juga bertanya terkait dukungan yang diperlukan. Jadi, coach dan coachee di sini sudah berperan dan mempraktekkan Tirta dengan sangat luar biasa. Terima kasih Bu Ani dan Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.